Dosanya disebut nifak. Dosanya disebut nifak. Pelakunya disebut munafik. Ini lebih berat lagi. Kenapa saya katakan lebih berat lagi? Karena diancamnya fid darkil asfali minan nar. Ada di kerak neraka. Innal munafiq basyiri apa? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu diazabnya di dasarnya neraka. Dosanya disebut nifak, pelakunya disebut munafik. Kok bisa? Dari sisi mana pemilu itu membuka peluang sebuah dosa yang namanya nifak, kemunafikan? Kita baca ayat ini surat An-Nisa 138 139. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Kasih kabar orang-orang munafik bahwa bagi mereka azab yang sangat pedih. Siapa orang munafik itu? Ayat berikutnya mengatakan begini. Alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Yaitu orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Bukannya memilih orang beriman. Orang mengaku beriman, orang mengaku muslim, tapi ketika terjadi kontestasi kepemimpinan, perjuangan meraih kekuasaan, orang ini bukannya memilih orang muslim, tapi malah memilih dan mendukung calon yang kafir untuk memimpin negerinya. Itulah kelakuan orang munafik. Dan kalau calonnya tidak ada yang kafir, semuanya ngaku muslim, orang munafik itu akan selalu cenderung untuk mendukung bukan yang terbaik. Dia mendukung orang yang paling fasik, yang paling jauh dari agama, yang juga didorong oleh partai yang sangat buruk jejaknya terhadap umat Islam. Dia malah milih yang kayak gitu. Seseorang, Pak, kalau hatinya masih bersih, tidak ada sifat munafik, tidak akan sanggup memilih orang yang berpotensi zalim untuk menjadi pemimpin negerinya. Tidak akan sanggup. Setipis apapun keimanannya, akan membuatnya berat melakukan itu. Tetapi ketika seseorang, meskipun KTP-nya muslim, ngakunya muslim, tapi dengan entengnya dia memilih orang yang paling jauh dari Islam. Orang yang tidak direkomendasikan oleh ulama, malah dia pilih itu. Orang yang direkomendasikan oleh para ulama, malah dia nggak mau milih. Padahal dia ngaku muslim, maka ketahuilah, di hatinya sesungguhnya sudah tertanam sifat munafik itu. Barangkali di pemilu-pemilu sebelumnya pernah melakukan seperti itu, bertobatlah Pak ya. Bertobatlah karena dosanya berat ini. Dosanya nifak, kemunafikan. Maka mari supaya ketika kita masa-masa mencoblos beberapa hari lagi itu ya, beberapa pekan lagi ini, supaya tidak sampai ada sifat munafik di dada kita, sehingga kita malah mencoblos orang yang terburuk, orang yang tidak layak. Maka salah satu cara membersihkan sifat munafik di dalam dada kita itu, salah satunya doa, Pak ya, doa. Doa itu senjata kaum muslimin, termasuk untuk membersihkan hati. Ada doanya, bunyinya begini. Doanya sahih. Riwayatnya banyak tuh, Abu Dawud diantaranya. Rasulullah bersabda, mengajarkan sebuah doa. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu minal fusuk, dari kefasikan, wasyiqaq, dari pertengkaran dan perpecahan, wan nifaq, dan dari kemunafikan, wasu'il akhlak, dan dari akhlak yang buruk. Ya, sebagai upaya pencegahannya, mari kita baca doa ini, ikutin ya. Ikutin saya baca sepotong-sepotong, ikutin. Dan nanti kita aminkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal fusuq wasyiqaq wan nifaq wasu'il akhlaq. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari kefasikan, dari perselisihan, dari kemunafikan, dan dari segala akhlak yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan
dikabul doa ini, bersih sifat munafik dari hati kita. Mudah-mudahan kita nanti tidak akan tergoda untuk mencoblos orang yang tidak layak untuk memimpin negeri ini. Ya, amin. Ya Rabbal alamin. Itu dosa keempat, an-nifaq, kemunafikan. Jadi catatan saya di sini segini, sengaja memilih orang kafir atau orang fasik menjadi pemimpin, padahal ada calon lain yang muslim dan soleh, adalah suatu bentuk maksiat yang bernama nifaq. Pelakunya disebut munafik. Dalilnya tadi surat An-Nisa 138 139.